Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Diva Malia Putri, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Manajemen Pendidikan angkatan 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai positioning pemasaran bersumber dari bahan literatur bacaan karya Putri Wulandari yang berjudul Analysis Segmentation and Positioning pada tahun 2021 dan buku yang berjudul Manajemen Pemasaran karya Raymond Panjaitan pada tahun 2018. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Positioning adalah langkah berikut di mana perusahaan menyampaikan penawarannya pada segmen pasar sasaran. Positioning bukan merupakan segala sesuatu yang pemasar lakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang pemasar lakukan terhadap otak calon pelanggan. Pengertian positioning merupakan tahapan selanjutnya setelah targeting pasar yang bertindakan merancang, menawarkan, dan mengembangkan citra pasar. Positioning juga sering disebut sebagai strategi untuk menangani dan menguasai pikiran pelanggan melalui produk atau jasa yang kita tawarkan. Positioning bertujuan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Semakin terpercaya usaha yang kita jalankan, maka akan semakin kokoh juga positioning pasar kita. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan positioning pemasaran. Yang pertama ada be kreatif, bahwa lembaga atau organisasi perusahaan pasar harus kreatif mencuri perhatian konsumen atau target market yang dituju. Yang kedua yaitu ada simplicity, bahwa komunikasi yang disampaikan kepada konsumen atau target market harusnya sederhana. Yang ketiga ada konsisten yet fleksibel, bahwa lembaga atau organisasi perusahaan pasar harus konsisten dan melihat kondisi secara fleksibel dalam pemasarannya. Selanjutnya yang keempat ada own, down, and protect, bahwa dalam komunikasi lembaga atau organisasi pasar harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan sehingga mudah diingat oleh pelanggan terkait produk atau jasa yang kita pasarkan. Yang kelima ada user their language, bahwa dalam mengkomunikasikan positioning, lembaga atau organisasi pasar harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen atau target market. Dalam memastikan positioning yang efisien, industri bisa memakai sebagian dasar positioning ialah selaku berikut. Yang pertama menurut atribut. Minat konsumen dalam memilih produk sebuah perusahaan, salah satu pengaruhnya ialah lama perusahaan tersebut berdiri. Maka dengan itu, perusahaan dapat memposisikan diri yang dapat disesuaikan dengan atribut seperti ukuran, lama keberadaan, dan lainnya. Yang kedua yaitu menurut manfaat. Produk yang dimiliki perusahaan dapat diposisikan sebagai pimpinan dalam suatu manfaat tertentu. Dalam hal ini, penciptaan sebuah produk oleh suatu perusahaan tidak lepas dari manfaat yang didapatkan oleh konsumen. Yang ketiga, menurut penggunaan atau penerapan. Perusahaan memposisikan produknya sebagai yang terbaik untuk sejumlah pengguna atau penerapan. Penentuan sebuah produk didasarkan pada kebutuhan setiap konsumen. Yang keempat ada penentuan menurut pemakai, yang dimaksud bahwa perusahaan memposisikan produknya sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Selanjutnya mengenai kesalahan-kesalahan dalam menentukan posisi pasar. Yang pertama ada under positioning, di mana pembeli mempunyai gambaran yang tidak jelas tentang merek tersebut. Pembeli tidak mengetahui manfaat khusus yang dimiliki dari merek tersebut. Yang kedua yaitu over positioning, di mana pembeli mempunyai gambaran yang terlalu sempit terhadap merek tersebut. Yang ketiga ada confused positioning, yang di mana pembeli mempunyai gambaran yang samar-samar terhadap merek tersebut. Yang keempat doubtful positioning, di mana pembeli baru mempunyai produk tersebut setelah menghubungkan dengan future harga atau perusahaan yang memproduksikan merek tersebut. Itulah kesalahan-kesalahan dalam menentukan posisi pasar yang dilihat pada sisi pembeli. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai positioning pemasaran. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga materi ini
bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.